Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Nur dengan NIM 18010084. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang fungsi lumpur pemboran. Yang pertama, lumpur pemboran adalah suatu fluida yang bersirkulasi dalam pemboran putar yang mempunyai berbagai fungsi yang diperlukan dalam operasi pemboran. Tujuan utama dalam penggunaan lumpur pemboran adalah agar dalam operasi pemboran yang sedang dilaksanakan tidak mengalami gangguan. Nah, jadi di lumpur pemboran itu mempunyai fungsi. Jadi yang banyak kita ketahui di pemboran itu, dari fungsi lumpur pemboran ada 7. Yang pertama adalah mengangkat cutting ke permukaan. Salah satu fungsi dari lumpur pemboran mengangkat cutting ke permukaan adalah lumpur yang diinjeksikan ke lubang bor akan bisa mengangkat cutting yang tergerus oleh bit di sini dan keluar mensirkulasi sampai ke atas, sampai ke permukaan. Jadi fungsi pertama dari lumpur pemboran adalah untuk mengangkat cutting ke permukaan, adalah mendinginkan dan melumasi bit dan drill string. Di sini lumpur pemboran dapat melumasi bit dan drill string serta mendinginkannya karena bit yang masuk ke lubang bor itu kan menggerus terus di batuan. Jadi apabila terus menggerus kan panas yang disebabkan oleh gesekan antara bit dan batuan itu didinginkan oleh lumpur pemboran. Jadi dengan fungsi yang kedua dari lumpur pemboran adalah mendinginkan dan melumasi bit. Jadi bahasanya lumpur pemboran itu jadi pelumas untuk si drill string masuk ke lubang bor itu. Yang ketiga, membentuk mud cake pada dinding bor. Mud cake yang kita ketahui adalah mud cake yang ada di lubang bor ini lubang bor. Nah, ini mud cake dan ini formasi. Jadi mud cake adalah kekuatan lumpur untuk menjadi pelapis antara formasi dan lubang bor gitu. Jadi untuk sebagai sarana biar lumpur pemboran tuh nggak masuk ke formasi. Nah, ada dua problem jika ada dua jawaban jika lumpur pemboran masuk ke formasi. Yang pertama adalah sifat koloid dari drilling mud dengan bentonite. Jadi penambahan bentonite lagi pada lumpur pemboran. Yang kedua, memperbaiki zat kimia untuk memperbaiki distribusi lumpur menggunakan strats, CMC, dan sipan. Di sini memperbaiki distribusi lumpur, jadi distribusi dari atas ke bawah untuk membuat mud cake itu diperbaiki dengan menambahkan CMC dan sipan atau strats. Selanjutnya, mengontrol tekanan formasi. Lumpur pemboran sangat penting di fungsi ini karena apabila tekanan di dalam lubang bor ini lebih kecil dari tekanan formasi, akan menyebabkan tekanan formasi runtuh dan menyebabkan drill pipe yang stuck. Nah, jadi tugas sebagai engineer adalah tetap mempermainkan nilai di sini. Jadi pressure hidrostatik di lumpur pemboran ini ditahan terus untuk lebih besar daripada tekanan formasi agar lumpur pemboran ini bisa menahan formasi agar tidak masuk ke lubang bor gitu. Nah, di sini ada rumusnya, tekanan statistik lumpur dan tekanan dinamis lumpur. Nah, yang kelima adalah memberikan suspensi pada cutting saat sirkulasi. Maksudnya di sini adalah suspensi ketika sirkulasi terjadi. Jadi pada saat lubang bor masuk ke dalam
saat drill string dan bit masuk ke dalam lubang bor, otomatis sirkulasi tetap terjalan. Dan apabila dicabut rangkaian, fungsi dari lumpur sendiri adalah memberikan suspensi atau memberikan tekanan pada cutting. Jadi cutting akan tetap tetap bertahan di sana saat cabut atau pasang rangkaian drill string untuk masuk atau keluar ke lubang bor. Nah, yang keenam adalah memberikan buoyancy effect. Buoyancy effect di sini adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Pada sebuah kolom fluida, tekanan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman sebagai hasil dari akumulasi berat air di atasnya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah media logging. Media logging di sini ini disebut perekaman. Jadi lumpur pemboran sendiri bisa merekam apa saja litologi batuan, apa saja formasi yang ada di dalam lubang bor sini, yang biasa kita sebut adalah wireline logging. Jadi sebelum pemboran atau sesudah pemboran itu kita memasukkan lumpur untuk menguji apa saja batuan yang ada di bawah permukaan itu dengan cara kita logging. Nah, ini kan salah satu dari kedalaman berapa feet kita dapat menemui batuan berapa, litologi batuan gimana. Jadi memudahkan untuk engineer bisa mengetahui apa saja yang ada di bawah permukaan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.